Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Saya meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima dengan mencari fakta atas informasi tersebut berdasarkan bukti ilmiah dan berita yang berasal dari media atau kanal yang resmi. Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pakai masker, harga mati. Nggak pakai masker, bisa mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.
Cik. Bapak Ibu, para anggota dewan yang kami hormati, acara akan segera kita mulai. Oke, pendopo siap. Acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram tahun 2021-2026 Kamis 22 Juli 2001 dimulai. Mengawali kegiatan rapat paripurna, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nasir, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudari saya yang beragama non-muslim, mohon izin saya memimpin doa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan mustamiratan tadumu bidawamika wa tabqa bibaqaika wa takhludu bikhuludika wa la ghayata laha duna mardatika wa la jazaa liqailiha wa musalliha ghayra jannatika wan nazri ila wajhikal karim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an mubarakan marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarakan hasanan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana faghfir lana zunubana ya Allah faghfir lana zunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man nuruhu bi sirrihi wa sirruhu bi khalqihi akhfina an uyunin nazirin wat tagin wa qulubil hasidin wal baghin kama akhfaita ar-ruha fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala ya Rahman, ya dafi al-bala ya Rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembukaan rapat yang akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram. Kepada yang terhormat Bapak Haji Didi Sumadi SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan, sebelum sidang paripurna Dewan pada hari ini dibuka, sebagai wujud dari keimanan dan takwaan kita, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karena rahmat, taufik, dan hidayahnya jualah sidang paripurna pada hari ini dapat kita langsungkan. Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan, sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat 2 huruf B Peraturan Tata Tertib Dewan, sidang paripurna ini telah memenuhi syarat quorum dan juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM darurat di luar wilayah Jawa dan Bali. Rapat atau sidang paripurna ini kita selenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Oleh karena itu, sidang paripurna ini selain dilaksanakan secara offline atau langsung, juga dilakukan secara virtual. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, sidang paripurna Dewan sidang ke-7 masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021
Pada hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Bapak Wakil Wali Kota Mataram. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, beserta Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap anggota DPRD Kota Mataram, baik yang hadir di ruang sidang ini maupun yang mengikuti secara virtual di tempat masing-masing. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Mataram. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta seluruh unsur pejabat eksekutif juga dalam kapasitas sebagai pimpinan SKPD di lingkup Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Kota Mataram yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, seluruh wartawan dan hadirin segenap undangan yang kami muliakan. Melalui kesempatan ini, alhamdulillah, sidang paripurna ini dapat kita langsungkan. Secara khusus untuk kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami yang setinggi-tingginya pada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Mataram beserta seluruh undangan sekalian yang telah memberi perhatian dan berkenan hadir dalam sidang paripurna ini. Sebelum lebih jauh kami menyampaikan mukadimah dalam sidang paripurna ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga momentum perayaan Hari Raya Idul Adha ini memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah SWT dan senantiasa berdoa agar kita semua dibebaskan dari wabah COVID-19. Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan, adapun acara pokok sidang paripurna dewan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, penyampaian raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 oleh Wali Kota Mataram. Dan yang kedua, penyerahan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 oleh Wali Kota Mataram kepada pimpinan DPRD Kota Mataram. Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki acara pokok yang pertama, yang mana perlu kami sampaikan bahwa penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah wajib bersinergi dan menjadi satu kesatuan, baik dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk periode 5 tahun yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hadirin dan sidang Dewan yang kami muliakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sesuai tahapan penyusunan RPJMD, sebelum Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Untuk dimaklumi bahwa terhadap rancangan awal RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 telah disampaikan oleh Wali Kota Mataram pada sidang paripurna DPRD Kota Mataram tanggal 20 April yang lalu. Selanjutnya, rancangan awal RPJMD dimaksud telah dibahas oleh panitia khusus yang dibentuk berdasarkan putusan DPRD Kota Mataram nomor 6 tahun 2021. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud telah dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota Mataram dan Ketua DPRD Kota Mataram dalam sidang paripurna Dewan pada tanggal 5 Mei 2021. Rancangan awal RPJMD ini merupakan dasar dalam penyusunan Raperda tentang RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026. Hadirin dan sidang Dewan yang kami muliakan, mengacu pada ketentuan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tersebut, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud terdiri dari rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJMD. Hadirin dan sidang Dewan yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengikuti secara seksama penyampaian Raperda tentang RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 yang diikuti dengan penyerahan Raperda tentang RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 oleh Wali Kota Mataram kepada pimpinan DPRD. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Mataram, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Mataram, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Mataram, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Mataram, yang saya hormati Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram, singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali sidang dewan yang terhormat ini, kami ingin mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga meskipun harus dilaksanakan secara virtual, namun pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka pengajuan Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Mataram 2021-2026 untuk dibahas, yang pada akhirnya nanti dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sidang Dewan yang terhormat, melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami kembali mengingatkan kepada kita semua untuk menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Karena kewajiban yang kita jalankan sehari-hari kerap membuat kita lalai, membuat kita lelah, dan akhirnya membuat kita lengah, sehingga imun kita menurun. Pandemi ini memang belum berakhir, namun berbagai ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah akan menunjukkan hasil ke depannya. Mari kita teruskan perjuangan dalam menghadapi pandemi ini. Perjuangan dengan keyakinan, dan kita yakin dengan perjuangan ini. Lebih daripada itu, ujian ini semoga bisa menjadikan ikatan persaudaraan dalam masyarakat menjadi lebih kuat. Karena saat ini kita semua harus dukung-mendukung, bahu-membahu, saling menguatkan, dan terus melangkah maju menghadapi segala macam tantangan. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai jadwal kegiatan Dewan, dalam masa sidang tahun 2021 ini, telah diagendakan untuk membahas rancangan peraturan daerah Kota Mataram, sebagai wujud dari komitmen kita dalam menyusun produk hukum. Maka pada kesempatan ini kami mengajukan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Mataram tahun 2021-2026 sebagai pelaksanaan dari amanat pasal 264 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Untuk memudahkan pembahasan, berikut ini perkenankanlah kami mengemukakan pandangan dan alasan, serta beberapa poin penting dalam pengajuan Raperda RPJMD ini. Dengan telah terpilih dan dilantiknya kami sebagai Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram, sebagaimana keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
nomor 131.52/253 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka melekat kewajiban untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 sebagai pedoman pembangunan selama 5 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RT/RW, dan RPJMN, sehingga untuk itulah RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 disusun melalui serangkaian tahapan dan pendekatan untuk menjaring tanggapan, masukan, dan kritisi dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka sinergitas harmonisasi, keselarasan, transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan secara ringkas dapat kami jabarkan sebagai berikut. Visi 5 tahun ke depan adalah menuju Mataram yang harum, harmoni, aman, ramah, unggul, dan mandiri. Dalam visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu 1. Harmoni. Harmoni adalah menjadi kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama, memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan, menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan. 2. Aman, yaitu menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku, dan agama. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat, mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin. 3. Ramah, yaitu menjadikan kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Menyiapkan kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat, yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kesempatan berusaha. 4. Unggul, yaitu memacu peningkatan sumber daya manusia, membekali pendidikan karakter yang baik, pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah, memberi ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang, memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing kota. Yang kelima, mandiri, yaitu meningkatkan kapasitas dan skill warga, memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif, mendukung sektor pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, termasuk pedagang kaki lima, membangun kemandirian fiskal bagi kota Mataram. Visi kota Mataram tahun 2021-2026 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai kota Mataram
tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 8 tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025 yang menjabarkan visi Kota Mataram tahun 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Mataram yang religius, maju, dan berbudaya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa tahun 2025. Pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa tahun 2025 dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana prasarana sebagai pusat pemerintahan di Nusa Tenggara Barat, serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Mataram tahun 2021-2026 tersebut, maka ditetapkan 5 misi sebagai berikut. Misi pertama, mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berkarakter. Untuk mencapai cita-cita kota yang unggul, Kota Mataram mengupayakan perwujudan peningkatan kualitas dan karakter sumber daya manusia menuju masyarakat yang sejahtera. Peningkatan kualitas SDM utamanya diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas pendidikan di pendidikan karakter yang baik diharapkan tergambarkan dari pemenuhan fasilitas dan pemerataan akses kualitas pendidikan yang berdampak pada derajat pendidikan masyarakat yang tinggi tanpa meninggalkan budaya dan karakter bangsa. Sementara derajat kesehatan masyarakat diharapkan tergambarkan dengan angka harapan hidup masyarakat Kota Mataram yang tinggi. Selain itu, masyarakat Kota Mataram juga diharapkan dapat mencapai kesejahteraan sosial yang memadai, yang ditandai dengan mengurangi kemiskinan dengan menjaga kebutuhan dasar minimal masyarakat, meningkatkan keberdayaan masyarakat secara inklusif tanpa bias usaha, gender, dan status sosial, serta memberi perlindungan bagi anak-anak penerus bangsa, sekaligus menyediakan ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Misi yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misi ini menjadi tulang punggung bagi perwujudan seluruh cita-cita pembangunan Kota Mataram yang harum dengan penyediaan infrastruktur berkualitas yang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat Kota Mataram secara inklusif dengan tetap menjaga kualitas kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan. Misi yang ketiga, meningkatkan ekonomi daerah dan berdaya saing. Kota Mataram yang unggul dan mandiri diwujudkan melalui pemenuhan sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, iklim usaha dan investasi yang sehat, serta SDM yang terampil dan kreatif dalam menghadapi daya saing perekonomian global. Dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan, Kota Mataram bertujuan untuk menggenjot sektor-sektor unggulan, sembari memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif, mendukung sektor pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk pedagang kaki lima, dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Misi yang keempat, meningkatkan keamanan wilayah. Kota Mataram bercita-cita menjadi kota yang aman dan menyediakan kehidupan yang harmoni bagi masyarakatnya. Dengan status ibu kota provinsi dengan karakter pluralisme yang tinggi, Kota Mataram bertujuan untuk memberi rasa aman
dan nyaman dengan mengayomi semua masyarakat, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah dari gangguan penyakit masyarakat, menjaga demokrasi dan memberi ruang bagi keragaman yang ada, baik suku, agama, ras, dan golongan yang ada di masyarakat. Menjamin kebebasan menjalankan ibadah beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing warga. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan kerukunan di masyarakat. Kota Mataram juga mengupayakan penjaminan kesiapan daerah dalam menghadapi kebencanaan dan hal-hal tidak terduga yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Misi yang kelima, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik. Untuk menjadikan Kota Mataram yang berwajah ramah, Kota Mataram berkomitmen untuk melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Birokrasi yang profesional diwujudkan melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, kredibel, dan bebas korupsi. Profesionalisme penyelenggaraan pemerintah tidak hanya pada tata kelola organisasi dan lembaga, namun juga menekankan pada profesionalisme aparatur sipilnya sebagai pelaksana tata kelola yang bekerja dengan berorientasi hasil. Sedangkan birokrasi yang modern diwujudkan melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman untuk semakin dekat dalam menjangkau masyarakat. Reformasi dan transformasi birokrasi ini tidak lain juga untuk membuka ruang partisipasi publik dalam peningkatan inovasi pembangunan daerah. Kemudian telah tersusun 6 tujuan dengan 8 indikator dan 10 sasaran dengan 18 indikator yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, yaitu arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan selama 5 tahun mendatang. Dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 telah memperhatikan keterkaitan dan keselarasan terhadap pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023. Misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai nawacita kedua. Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Keberhasilan pencapaian RPJMD Kota Mataram 2021-2026 akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas yang akumulasinya adalah terwujudnya Mataram yang harum, harmoni, aman, ramah, unggul, dan mandiri. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam rangka pengajuan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi setiap langkah kita bersama dalam membangun Kota Mataram yang tercinta ini. Atas perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami sampaikan terima kasih. Alhamdulillah, cukup panjang apa yang saya sampaikan ini, ya.
Saya akhiri dengan satu pantun saja ya, biar tidak kaku ini. Ya. Dalam setiap kegiatan pasti ada tantangan. Menghadapi dakwaan, bawalah saksi. Kalau memang kita semua cinta Kota Mataram, mari bekerja dan berjuang dengan sepenuh hati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan, demikianlah tadi penyampaian pidato pengantar Wali Kota Mataram terhadap Raperda tentang RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026. Dan atas nama Dewan, kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Mataram. Hadirin dan sidang dewan yang kami muliakan, selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dalam sidang paripurna ini sebagai berikut. Bahwa Dewan menerima Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi Dewan yang hasilnya akan disampaikan dalam bentuk pemenangan umum fraksi-fraksi pada sidang paripurna berikutnya. Hadirin dan sidang Dewan yang kami muliakan, sebagai bentuk dukungan kami Dewan terhadap apa yang telah ditekankan oleh yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Mataram terkait dengan bagaimana harus memberi perhatian khusus terhadap penanganan pandemi COVID-19. Kami sampaikan dalam bentuk apresiasi satu buah pantun Pak Wakil Wali Kota. Jaga hati, jangan cepat marah, patah dahan karena angin darat. Turuti aturan yang ditetapkan pemerintah, patuhi PPKM darurat agar kita selamat. Hadirin dan sidang Dewan yang kami hormati, sebelum sidang paripurna ini kami tutup, perlu kami sampaikan bahwa di ruang sidang paripurna ini, Pak Wakil Wali Kota dan seluruh undangan yang hadir di Aula Pendopo, di sini hadir seluruh ketua-ketua fraksi. Sekaligus menyampaikan salam pada seluruh hadirin sekalian. Di antaranya Ketua Fraksi Partai Golkar yang terhormat Bapak Abdul Malik Esos, Ketua Fraksi Gerindra Ibu Hajah Baik Mediati yang terhormat juga, Ketua Fraksi PDI Perjuangan
Ya, Pak diwakili oleh Pak Nyoman Yogantara. Ketua fraksi PKS yang terhormat Bapak Ismul Hidayat, sarjana hukum. Kemudian Ketua fraksi Demokrat yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zaini, sekaligus beliau adalah Ketua Panitia Khusus yang melakukan pembahasan terhadap Raperda RPJMD Kota Mataram 2021-2006. Sebagai kelanjutan posisi beliau juga sebelumnya sebagai Ketua Pansus yang melakukan pembahasan terhadap rancangan awal atau ranwal RPJMD Kota Mataram 2021-2026. Berikutnya fraksi Amanat Bangsa yang terhormat Bapak Ahmad Ashari Gufron SSI. Dan yang terakhir Ketua fraksi Gerakan Berkarya ya Rakyat Indonesia ya Pak Agung ya. Igusti Nyoman Agung Sugante ST. Gerakan fraksi Gerakan Berkarya Rakyat Indonesia, betul. Demikian Pak Wakil Wali Kota, jadi di sini kita full dengan unsur-unsur ketua fraksi. Itu harapan kami, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan pandemi COVID-19 segera kita dapat tangani dengan baik, hingga PPKM perpanjangan ini untuk kedepannya mudah-mudahan ini terakhir untuk diperpanjang dan selanjutnya kita bisa beraktivitas secara normal. Hadirin dan sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya dengan telah kita melaksanakan persidangan ini sesuai dengan agenda pada sidang paripurna ini, perkenankan kami untuk menutup sidang paripurna pada hari ini. Apakah dapat disetujui Bapak, Ibu? Terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya berdoa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sidang paripurna ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Bil khusus pada Bapak Ustadz Nasir yang telah memimpin doa juga kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.